Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam tugas ceramah kali ini saya bakal mengangkat tema tentang 10 adab dan etika dalam menuntut ilmu agar berkah dan bermanfaat. Nah, 10 adab itu apa aja? Jadi di sini saya bakal ngejelasin semuanya satu-satu dari 1 sampai 10. Yang pertama, adab dan etika dalam menuntut ilmu itu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'is Shaghir nomor 3913. Nah, artinya niat dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu, adab dan etika sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima berkah dan bermanfaat. Nih, adab dan etika dalam menuntut ilmu. Berikut beberapa adab dan etika yang wajib diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridho Allah, maka ilmu akan mudah diterima. Pentingnya niat telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya dalam hadis yang berbunyi, yang artinya sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, yaitu bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik yaitu ihsan akan memberikan hasil yang baik pula sesuai hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya yaitu sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menegakkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, tawakal. Setelah berusaha dan bersungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Sa'ad bin Mahmud As-Sahwi mengatakan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditetapkan oleh Allah atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah di baliknya. Yang keempat, menjauhi maksiat. Nih, dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seseorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit untuk dimengerti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang kelima, berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Berikut doanya, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang dan dari penguasaan manusia. Jika menemui kesulitan, doa ini bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. 6. Berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
Nih. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang ketujuh, memperhatikan materi. Agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang kedelapan, jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami itu termasuk adab dalam mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Tuh, jadi jangan segan-segan buat nanya, jangan malu. Yang kesembilan, hormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Nih. Dalam kitab Lababul Hadis dijelaskan bahwa seseorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, barang siapa memuliakan orang alim, guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Kitab Lubabul Hadis. 10. Ini yang terakhir, poin terakhir. Mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya. Sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, celakalah orang yang tidak berilmu dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Saya pikir cukup sampai sini, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya dan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.